warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Khair dari Prodi PGMI semester 4 kelas pagi. Izinkan saya menjelaskan materi yang berjudul zakat, infak, sedekah, dan kurban untuk memenuhi tugas UAS kajian fikih sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Siti Rohani MPD. Baik, untuk pembahasan materinya itu yang pertama ada pengertian zakat, yang kedua pengertian sedekah, yang ketiga pengertian infak, yang keempat perbedaan sedekah dan infak, yang kelima macam-macam zakat, yang keenam penerima zakat, yang ketujuh hitung zakat, yang kedelapan jenis-jenis sedekah, yang kesembilan pengertian kurban, yang kesepuluh hadis tentang zakat sapi dan kambing. Baik, yang pertama pembahasannya itu yaitu pengertian zakat. Teman-teman tahu nggak di sini apa itu zakat? Nah, zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, selanjutnya itu ada pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela dari seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa batasan nisab atau haul, dan dapat dilakukan kapan saja serta dalam jumlah berapapun. Nah, selanjutnya itu ada pengertian infak. Kalau infak itu secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan sedekah dan zakat. Perbedaannya apa sih? Nah, kalau zakat itu hukumnya wajib. Nah, kalau sedekah hukumnya sunnah. Kalau zakat itu waktunya tertentu. Kalau sedekah waktunya kapan saja. Untuk zakat penerimanya itu tertentu dan untuk sedekah penerimanya siapa saja. Zakat itu ada batasan minimum dan kalau sedekah itu tidak ada batasan sama sekali. Selanjutnya itu ada macam-macam zakat. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa Ramadan, biasanya berupa makanan pokok. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nisab. Contohnya itu seperti harta yang dikenakan zakat mal antara lain emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, dan ternak. Selanjutnya itu ada penerima zakat. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam gorimin, dan yang tujuh fisabilillah. Dan yang kedelapan itu Ibnu Sabil. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bernyanyi dulu bersama-sama tentang lagu zakat. Zakat, zakat artinya apa? Zakat, zakat kewajiban siapa? Zakat, zakat untuk siapa? Membayar zakat kapan waktunya? Mencari tahu. Zakat artinya berkah dan suci, kewajiban bagi setiap muslim. Zakat termasuk dalam rukun Islam, diberikan kepada orang yang berhak. Membayar zakat mal setahun sekali, membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Membayar zakat mal membersihkan harta, membayar zakat fitrah membersihkan jiwa. Yuk membayar zakat. Baik, selanjutnya itu ada hitung zakat. Nah, kalau dalam perhitungan zakat, kalikan nilai emas dengan kadar zakat, yaitu 2/5. Misalnya, jika nilai emas adalah 80 juta, maka zakat emas yang harus dibayarkan adalah 2 juta dikurang 2/5 dikali 80 juta. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan yang lainnya. Seperti Bapak A memiliki emas batangan murni seberat 100 gram yang telah disimpan selama 1 tahun. Harga emas saat ini adalah 800.000 per gram. Maka perhitungan zakat emasnya adalah nilai emas 100 gram dikali 800.000 per gram sama dengan 80 juta. Nah, untuk zakat emasnya itu 2/5 dikali 80 juta
sama dengan 2 juta. Jadi, Bapak A wajib membayar zakat emas sebesar 2 juta. Pembahasan selanjutnya itu ada jenis-jenis sedekah. Yang pertama itu sedekah materi. Sedekah materi itu bisa pemberian berupa uang, makanan, atau barang. Kalau sedekah non-materi itu seperti senyum, membantu orang lain, atau doa yang baik. Materi selanjutnya yaitu tentang keutamaan sedekah dan zakat. Yang pertama itu membersihkan harta dan jiwa, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga meringankan beban orang lain. Selanjutnya itu pengertian kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya itu ada nisab dan kadar zakat ternak, kambing, dan sapi. Nisab zakat ternak kambing berdasarkan jumlah ternak. Nisab zakat untuk ternak kambing ada 80 ekor. Jika seseorang memiliki 40 ekor kambing atau lebih, maka dia wajib membayar zakat atas ternaknya. Perhitungannya itu untuk zakat ternak kambing adalah sebagai berikut. Jumlah kambing 40-120 ekor dan telah mencapai haul 1 tahun. Kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba yang berumur 1 tahun. Untuk jumlah kambing yang 121-200 ekor, yaitu 1 tahun, zakatnya 2 ekor kambing atau domba, dan seterusnya. Adapun hadisnya yaitu hadis tentang zakat kambing. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika telah genap setahun 2 kali, maka wajib zakatnya seekor kambing betina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu ada nisab zakat ternak sapi. Berdasarkan jumlah ternak, nisab zakat untuk sapi adalah 30 ekor. Jadi, jika seseorang memiliki 30 ekor sapi atau lebih, maka dia wajib membayar zakat atas ternaknya. Untuk perhitungannya, zakat ternak sapi atau kerbau adalah sebagai berikut. Jumlah sapi 30-39 ekor. Haul 1 tahun, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina. Tobi, umur 1 tahun, masuk ke 2 tahun. Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah. Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah juga, dan seterusnya. Adapun hadisnya tentang zakat sapi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memiliki sapi kurban sebanyak 30 ekor dan telah berlalu setahun 2 kali, maka bagimu kewajiban mengeluarkan seekor sapi. Hadis riwayat Ahmad. Baik, kesimpulan dari materi ini, zakat, infak, sedekah, dan kurban adalah bentuk ibadah yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan zakat, bersifat wajib dengan aturan tertentu, sedangkan sedekah bersifat sunnah dan lebih fleksibel dengan melaksanakan kedua amalan ini. Seorang muslim dapat membersihkan hartanya, meningkatkan ketakwaan, dan mempererat hubungan sosial di masyarakat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.